فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wazri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, lalu kebaikan diamalkan oleh orang setelahnya, dicatatkan baginya pahala semua orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikutnya sedikit pun. Dan siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, termasuk kebid'ahan, mengajarkan tata cara sholat, tapi salah, ditambah dikurang atau dirubah. Tata cara wudhu, ditambah dikurang atau dirubah dari contoh Nabi SAW. Lalu diamalkan oleh orang-orang setelahnya, maka dia memikul dosa, ditambah dosa-dosa para pengikut kesalahan ini tanpa mengurangi dosa-dosa masing-masing mereka sedikit pun. Jadi kita lihat bahwa mengajarkan kebid'ahan itu dosanya jariyah. Kejahatan yang dilakukan lalu diikuti oleh orang lain dosanya jariyah, mengalir terus sampai hari kiamat. Sehingga terbayang besarnya dosa dari perbuatan tersebut. Ada beberapa kaidah tentang kebid'ahan. Ini penjelasan muallif Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, bukan perkataan saya atau ustadz-ustadz yang lain. Kaidah pertama, makna bid'ah wa annal bid'ah kullaha mardudah. Pertama, makna bid'ah itu apa? Dan semua kebid'ahan itu semua, tidak ada satupun. Semuanya tertolak. Apa itu makna bid'ah? Makna bid'ah huwa syar'u ma lam ya'zam bihillah wa lam yakun alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu. Makna bid'ah itu adalah mensyariatkan satu amalan tanpa izin dari Allah, tanpa perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa contoh dari para sahabat. Kalau ada contoh dari sahabat, bukan kebid'ahan, itu minimalnya sunnah sahabat. Kalau apa yang diada-adakan oleh sahabat, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, minimal ijtihad para sahabat itu sunnah sahabat. Dan harus diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin, para sahabat yang diwakili oleh khulafa' rasyidin. Walaupun di zaman Nabi-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Minimal ijtihad para sahabat, kesepakatan mereka, karena kemaslahatan yang di zaman Nabi SAW ini tidak kejadian. Contohnya, kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak dibukukan. Ada catatan-catatan tapi terpisah-pisah. Tidak disatukan semuanya. Di zaman Abu Bakar baru disatukan semua. Ada maslahat. Yaitu para hufaz banyak yang gugur di medan perang.
Khawatir orang yang hafal Quran nanti pada mati, Quran dikhawatirkan hilang. Muncul inisiatif, ijtihad, ijtihad para ahlinya. Abu Bakar dan para sahabat ahli ijtihad, dan mereka yang paling layak ijtihad dibandingkan orang-orang selain mereka. Lalu lahirlah kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ada, itu bidah? Bukan. Itu sunnahnya para khulafaur rasyidin. Di zaman Utsman, di zaman itu lebih menyebar lagi. Orang baca Al-Quran dengan lahjah yang berbeda-beda. Disatukan oleh Utsman dalam satu mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Cara bacanya harus begini, yang lain dibakar. Di zaman Nabi Abu Bakar Umar tidak ada, di zaman Utsman diadakan. Itu sunnah khulafaur rasyidin, bukan kebidahan, walaupun di zaman Nabinya tidak ada. Karena itulah termasuk azan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi tidak ada, Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada. Di zaman Utsman ada. Karena kemaslahatan sesuai dengan situasi kondisi. Apa itu bid'ah? Bukan, itu sunnah khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan, ya. Karena pertimbangan tertentu. Apabila saat itu Jumat, orang nggak tahu waktu, nggak ada jam, saat itu banyak yang lalai. Kelewat sholat Jumat. Diadakan adzan awal di jalan, di pasar, mengingatkan itu Jumat. Karena ada kemaslahatan. Ketika alasan diadakan adzan 2 kali sudah tidak ada, seperti zaman sekarang. Semua orang tahu waktu, semua orang punya jam. Masjid di mana-mana, nggak perlu lagi ada adzan awal, maka hilang alasan itu, maka hilang pula. Tapi kalau toh ada orang yang kekeh mengadakan itu, itulah sunnah khulafaur rasyidin dan bukan kebid'ahan. Nah, Allah berfirman, am lahum syuraka'u syar'a lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Atau apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama yang tidak Allah izinkan. Jadi mengada-adakan amalan dalam agama yang tidak ada contoh berarti membuat syariat dalam agama tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Itu Al-Quran surah Asy-Syura ayat 21. Dalam At-Taubah 31 Allah berfirman tentang Nasrani. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb, sebagai sesembahan selain Allah. Ada seorang mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim. Dia tahu seluk-beluk ajaran agama Nasrani. Lalu bertanya, ya Rasulullah, la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, Nasrani itu tidak menyembah pendeta atau rahib-rahib mereka. Kenapa disebut beribadah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Alaisa harramu alaihimul halal wa ahallul lahumul haram fattaba'uhum." Bukankah para pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu diikuti oleh para pengikutnya, ditaati, merubah syariat Allah atau menambah atau mengurangi? Dijawab, bala, ya benar. Wa tilka ibadatum, itulah ibadah. Ibadah itu tidak hanya menyembah rukun sujud, tapi bikin aturan dalam agama lalu diikuti, itu ibadah. Maka dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 21 tadi, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Atau apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mereka sembah
Sekutu ini membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-adakan dalam agama kami, dalam agama ya, dalam urusan dunia. Jangan sebut-sebut mikrofon, itu bukan urusan agama. Jangan sebut-sebut internet, Google, medsos, kan ada hoi wahaboy, jangan pakai Google, bid'ah. Itu orang nggak paham tentang makna bid'ah, nggak paham tapi ngomong gitu, nggak tahu malu. Kebodohannya terungkap. Nah, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami, ma laisa minhu, tapi bukan bagian dari agama ini, fahuwa rad, maka itu tertolak. Ada yang beranggapan yang kita adakan ini ada sumbernya katanya dari agama. Adzan, ada adzan. Maka bagian dari agama bukan bid'ah. Tadi sudah dikatakan, ya adzan itu ada, tapi ketika akan sholat. Ketika dipraktekkan menguburkan orang, mengantar kepergian haji, ini bukan bagian dari agama. Walaupun syariat adzan asalnya ada, tapi untuk sholat ditempatkan bukan pada tempatnya. Ini yang tadi disebut dengan bid'ah idhafiyah. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama, tapi tidak ada perintah dalam agama kami, itu tertolak. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, ala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala man kana qablakum min ahli al-kitab yabtharaqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'un fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabi. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah berbicara di tengah-tengah kami, berdiri lalu berkata, ingatlah orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah sampai 72 golongan. Banyak perpecahan di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Sampai Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan. Dan sungguhnya umatku ini, umatku berarti masih muslim, tidak kafir, akan berpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi, 70 di antaranya masuk neraka. Ini bukan vonis, tapi ancaman. Wa'id namanya. Sama dengan siapa yang bergibah, diancam di alam kuburnya dia akan diazab, di akhiratnya dia. Ini bukan vonis. Bukan vonis orangnya. Tapi orang yang melakukan ini terancam. Adapun ke surga ke nerakanya bukan hanya 1-2 amalan, tapi kalkulasi semua amalan. Kalau umpamanya ada orang yang bergibah, nggak boleh kamu pasti ke neraka karena gibahan kamu. Enggak. Karena amal manusia tidak ditentukan oleh satu amalan. Kalkulasi nanti, perhitungkan dengan dosa lain, perhitungkan dengan sholat, dengan saum, dengan zakat, dengan kebaikan, ditimbang nanti. Makanya kalau ada ayat atau hadis yang menyatakan pelaku ini neraka, pelaku ini neraka, itu bukan vonis tapi ancaman. Termasuk ini kebid'ahan. Kebid'ahan diancam neraka. Tapi apakah pelakunya pasti masuk neraka? Enggak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke neraka atau ke surga, enggak. Tapi orang yang mengamalkan amal itu kena ancaman. Pasti ke neraka? Belum pasti.
Terus yang memastikan apa? Nanti kalkulasi semua amalannya. Pelaku kebidahan itu ada baiknya. Apa kebaikannya? Mungkin dia sedekah, mungkin dia saum. Kalau saum nggak ada bidah sunnah, saum sama semuanya ya. Infak sedekah nggak ada bidahnya gitu, sama semuanya gitu. Menolong orang itu ada pahala, ada pahala. Dia umpamanya baca Al-Quran, ada pahala. Itu dikalkulasi, diperhitungkan. Ketika dosa dihitung dosa, ketika berpahala, beribadah dihitung ibadah, pahala. Nanti ditimbang. Itu yang menentukan surga atau neraka. Tapi kalau dia muslim walaupun ke neraka nggak akan abadi selama-lamanya. Jadi pelaku kebidahan pasti masuk neraka? Enggak pasti, cuma terancam loh. Jangan dianggap vonis, ya. Jangan dianggap oh yang tidak melakukan kebidahan merasa ahli surga. Ya tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya. Kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan, amalan. Ya. Kata Nabi SAW di antara 73 golongan ini, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, wahia al-jamaah. Nah itulah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Konsep hidup, tata cara beragama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah jamaah. Tanpa harus ada koordinasi, organisasi, tanpa harus ada pemimpin imamnya. Enggak. Kadang-kadang karena apa? Yang menjadi patokan ajaran yang dipegangnya. Dimanapun, walaupun zamannya berbeda, tempatnya berbeda, tidak ketemu, tidak saling mengenal. Selama yang dipegang teguh adalah tata cara beragama Nabi dan para sahabat, pemahaman mereka, pengamalan mereka, maka inilah al-jamaah. Dan inilah yang akan selamat. 72 golongan terancam. Sekali lagi, ini bukan vonis, tapi apa? Terancam. Mungkin nggak orang yang suka gibah masuk surga? Mungkin. Bagaimana mungkin? Mungkin gibahnya terhapus. Oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Mungkin terhapus oleh doa orang lain yang memintakan ampunan untuk dia. Atau tidak terhapus tapi dibanding pahalanya lebih banyak pahalanya. Orang ini tukang gibah tapi dia rajin sholatnya, rajin saumnya, rajin infak sodakohnya, menolong orang. Tapi ada sisi dosanya ya. Sisi dosa ini terancam oleh neraka ya. Tapi tercover oleh kebaikan yang dijanjikan oleh surga. Seperti ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, pahalanya banyak. Dosanya ada? Ada. Dosa yang terancam nerakanya ada. Tapi terkalahkan oleh amal baik. Maka dia masuk surga. Tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Karena dosa-dosanya, bukankah dosa sekecil apapun ada balasannya? Iya, tapi keburu terhapus oleh kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikuti dosa itu dengan kebaikan. Keburukan ikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa yang tadi. Walaupun tidak tobat, iya. Tapi terhapus oleh kebaikan. Terus bagaimana dengan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah? Siapa yang memakan keburukan walaupun sekecil debu akan dibalas. Iya, ini kalau sudah dikalkulasikan dengan kebaikan, lebih banyak dosa walaupun tersisa sekecil debu, ini pasti dibalas. Kebaikannya sudah habis dipakai membayar keburukannya. Habis tinggal tersisa saldo dosa sekecil debu, itu yang akan dibalas dengan azab di dalam neraka waliyadzubillah. Nah,
Jadi kata Nabi SAW, umatku akan terpecah 73 golongan. 72 masuk neraka. Satu ke surga. Satu ini al-jamaah. Ini juga satu yang al-jamaah yang berpegang teguh kepada cara beragama Nabi dan para sahabat dijanjikan surga. Ini bukan vonis pasti ke surga. Enggak. Ini dijanjikan surga. Sama dengan siapa yang memelihara sholat. 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, salat sunat rawatib, akan Allah bangunkan satu istana di surga. Ini janji, bukan vonis pasti. Vonisnya nanti dikalkulasikan dengan amal dosanya. Siapa yang saum? Allah janjikan surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu menyebabkan masuk surga. Dan ini tidak ada bandingan. Ini janji. Bukan pasti. Saya mau sudah saum. Pastilah ke surga. Enggak. Ini hanya dijanjikan. Kita sering melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga seperti sholat, saum, sedekah, rukun Islam gitu ya, dan kebaikan lainnya. Tapi kita juga suka melakukan amalan buruk yang diancam oleh neraka. Kita suka gibah, ancaman neraka. Kita bohong, ancamannya neraka. Kita mencela, ancamannya neraka. Dua-duanya ada. Amalan yang dijanjikan surga ada, amalan yang diancam neraka ada. Jadi kita akhirnya ke surga atau ke neraka? Ditimbang. Karena itu kalau kita membahas satu amalan yang diancam dengan neraka, itu sekali lagi bukan vonis. Tapi apa? Ancaman. Ke surga ke nerakanya bukan karena satu dua amalan, tapi kalkulasi dari semua amalan baik yang baik ataupun yang buruk lalu ditimbang. Jadi 72 golongan terancam neraka, satu dijanjikan surga. Kalau yang satu ini jelas, yaitu ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maknanya orang yang cara beragamanya, baik pemahaman atau pengamalannya, seperti yang aku lakukan beserta para sahabatku. Nah, ini yang dimaksud dengan generasi as-salafus saleh. Orang yang mengikuti generasi salaf disebut salafi. Kalau salafi buruk, berarti salafnya juga buruk, kan gitu. Kita tidak menamakan diri saya mah salafi. Enggak. Tapi karena kita selalu menukil pemahaman penjelasan generasi salaf, orang-orang menyebut kita salafi. Apa maknanya? Maknanya pengikut generasi salaf dalam beragama. Salaf itu Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, inilah yang dijanjikan surga. 72 golongan yang menyimpang itu yang memahami agama tidak mengikuti generasi as-salafus saleh. Mungkin dengan ro'yu dicampur dengan budaya. Ada yang meyakini iya benar ini sih bid'ah makruhah, ini tercela. Tapi kan ini sudah jadi budaya. Kan sudah mulai. Tidak mengikuti syariat, lebih cenderung kepada mengikuti budaya. Ini sudah jadi kebiasaan. Kalau kita perangi, kita yang akan diperangi. Jadi yuk ikut budaya, bukan ikut syariat. Jelas, gamblang. Nah, dari 72 golongan ini, siapa mereka? Nabi, para sahabat tidak merinci. Tapi muncul inisiatif dari para ulama untuk identifikasi 72 golongan ini siapa. Lahirlah istilah-istilah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah dan seterusnya. Salah satu yang berinisiatif mengidentifikasi siapa 72 golongan ini
yaitu Imam Asy-Syahrustani mengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Beliau menjelaskan penyimpangan orang dalam masalah akidah, kebid'ahannya ini disebut ini. Yang lain penyimpangannya ini disebut ini. Umpama orang yang salah dalam memahami takdir, mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya, disebut qadariyah. Ada lagi yang mengimani takdir tetapi keliru, menganggap bahwa manusia tidak memiliki masyiah dan istita'ah, maka disebut jabriyah. Ada lagi orang yang takdimul akal anin nakal, yang mendahulukan akal daripada wahyu. Al-Quran dan Sunnah dihukumi dengan akalnya, disebut dengan sebutan Mu'tazilah. Ada lagi yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan ra'yu, tidak berdasarkan nas. Lalu lahir sifat, awalnya sifat 7, bertambah 9, bertambah 11, bertambah 13. Itu yang ditetapkan oleh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Awalnya begitu, lahir Asy'ariyah. Dikembangkan oleh muridnya Imam Al-Maturidi jadi 20. Disebutlah Al-Maturidiyah. Ya. Ditimbang oleh para ulama. Kalau sifat Allah hanya ada 20, dirinci ini satu-satu, banyak yang hilang sifat Allah dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah bukan? Sifat Allah. Ada dalam sifat 13, 20? Nggak ada. Dikemanain? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu sifat Allah. Ada dalam sifat 13, 20? Nggak ada. Dikemanain? Nah, karena ini ditetapkan berdasarkan ra'yu, akibatnya banyak nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran tidak mereka tetapkan. Dan banyak sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah ditetapkan oleh mereka. Diganti lafadznya qidam, baqa. Para dalam Al-Quran wal awwalu wal akhir. Al-awwal dan al-akhir tidak ditetapkan, tapi qidam dan baqa ditetapkan. Mananya sama, secara umum sama, tapi rinciannya berbeda. Karena itulah ini termasuk di antara jenis penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Oleh Imam Asy-Syahrustani dirinci nama-nama dan ciri-cirinya. Inilah yang termasuk 72 golongan. Bukan vonis pasti mereka neraka, bukan. Terancam, sama dengan yang ghibah, sama dengan yang berdosa, terancam neraka. Ya. Dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dhab taba'tumuhum. Kalian ini pasti dua kali Nabi memastikan. Pertama ada huruf lam taukid, yang kedua ada nun taukid, saqilah di akhir. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti sunnah orang-orang yang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke lubang bayawak, lubang dob bukan bayawak, pasti kalian akan mengikutinya masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasr, apakah yang dimaksud orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menyatakan, faman, siapa lagi itu? Apalagi sekarang Yahudi dan Nasrani mencapai peradaban yang tidak tercapai oleh kaum muslimin. Dari aspek teknologi, dari aspek militer, dari segala macam. Sehingga mereka menjadi kiblat kemajuan. Kalau sudah dianggap kiblat kemajuan, apa yang mereka lahirkan dianggap baik dan benar lalu diikuti. Ini sudah terjadi, orang kaum muslimin menganggap baik terhadap semua hasil karya orang-orang kafir hanya karena dianggap lebih maju daripada kita.
Sampai masalah budaya, sampai masalah agama, sampai masalah cara berpikir, cara beragama. Makanya banyak orang Islam belajar Islam ke orang kafir di barat. Gurunya profesor doktor di bidang tafsir, di bidang hadis, tapi kafir. Sentimen ke akidahnya pasti muncul lah ya. Makanya pulang dari sana membawa pemahaman Islam yang aneh, yang berbeda dengan yang ada dalam Quran Sunnah. Tapi karena dari barat dianggap lebih maju, lebih harus dijadikan rujukan. Maka menyebarlah pemahaman pluralis, sekularis, tapi dilabeli dengan Islam. Dan ini berbahaya. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasa demi sehasa. Masuk lubang dob juga kalian ikut. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kemudian berkata muallif. Ini pengarang kitab ini. Syekh Ali Al-Hakami. Rahimahullahu ta'ala. Thumma alam annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbul wa kulluha qabihah laisa fiha hasan wa kulluha dhalalun laisa fiha hudan wa kulluha auzarun laisa fiha ajrun wa kulluha batilun laisa fiha haqqun hadza dhahirun fi qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian ketahuilah oleh kalian bahwa bid'ah ini semuanya tertolak. Tak ada satupun yang diterima. Semuanya buruk, tak ada satupun yang baik. Semuanya sesat, tak ada satupun yang sesuai petunjuk. Semuanya dosa, tak ada satupun yang berpahala. Semuanya batil, tak ada satupun yang hak. Tapi ada umpamanya kebid'ahan yang dianggap baik oleh sahabat seperti tarawih 23. Kata Umar, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertama itu di zaman Umar, berarti sunnah khulafaur rasyidin, bukan bid'ah. Yang kedua, yang dimaksud sebaik-baik bid'ah ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kenapa? Karena sholat berjamaah tarawih pernah ada contohnya di zaman Nabi SAW. 3 hari beliau, 3 malam beliau berjamaah sunnah. Adapun kemudian berhenti karena wahyu masih turun, khawatir turun wahyu yang mewajibkan lalu memberatkan. Itu aja pertimbangan. Maka setelah itu Nabi tidak lagi tarawih berjamaah. Abu Bakar juga tidak. Nah di zaman Umar, orang tarawih terpencar-pencar di satu masjid, saling mengganggu satu sama lain. Lalu oleh Umar disatukan, dipimpin oleh imam, lalu menyatakan ni'mal bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Maknanya bid'ah secara bahasa ini sesuatu yang pernah ada, lalu dihilangkan, diadakan lagi seolah-olah itu baru. Itu secara bahasa bid'ah. Adapun tarawih berjamaahnya sunnah. Ditambah dengan sabda Nabi SAW, man qama ramadhana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, dicatatkan bagi dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Ada anjuran sholat qiyam Ramadan bersama imam di masjid. Ada contoh 3 hari. 3 malam berturut-turut. Adapun setelah itu tidak, karena khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Nah setelah Nabi wafat, kekhawatiran ini tidak akan terjadi. Diadakan lagi oleh Umar. Maka tarawih berjamaah bukanlah kebid'ahan, itu sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Karena dalilnya jelas gitu ya. Ada lagi ucapan Ibnu Mas'ud. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Ibnu Mas'ud. Kullu ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa hasanun indallah. Wa kullu ma ra'ahu sayyi'ah fahuwa sayyi'atun indallah.
Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk pasti buruk pula di sisi Allah. Ini juga dalil yang sering dijadikan hujah untuk membikin-bikin kebidahan. Kebidahan ini memang tidak ada sih di zaman Nabi SAW. Tapi kan kaum muslimin menganggapnya baik. Kalau baik menurut kaum muslimin pasti baik juga di sisi Allah. Iya sih bid'ah tapi hasanah. Katanya begitu. Pertama ini bukan sabda Nabi SAW. Itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Kedua, para ulama menyatakan semua kebidahan tidak dipandang baik oleh seluruh kaum muslimin. Enggak ada sebagian kaum muslimin yang menganggapnya buruk. Tidak sepakat. Ya. Hanya sebagian kaum muslimin yang menganggap baik. Dan itu kaum muslimin yang awamnya bukan para ulama. Yang ketiga, yang dimaksud al-muslimin di dalam hadis ini para sahabat. Bukan muslimin secara umum. Karena awal hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad. Fastafahu li nafsi wabta'atha li risalati. Allah memandang, melihat, menelaah hati semua Bani Adam. Dari awal sampai akhir orangnya belum ada, tapi Allah sudah tahu hati-hati mereka. Maka Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya untuk menyandang risalahnya. Ini kenapa Nabi akhir zaman itu yang oleh Allah dipilih orang yang namanya Muhammad bin Abdullah lahir di Mekah. Karena beliau adalah orang dengan hati yang terbaik dan Allah tahu. Tsumma yanzurullah ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah melihat lagi hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabi khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi penorong nabinya dan pembela nabi. Kenapa? Orang yang Allah hidupkan di zaman Nabi di Mekah atau di Madinah di zaman itu adalah orang yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seterusnya. Kenapa ya kita tidak dihidupkan saat itu di sana? Kenapa kita mah dihidupkannya di sini di Bandung lagi gitu? Kan Allah itu semua yang ngatur. Karena Allah tahu kalau orang semacam kita hatinya dihidupkan di zaman itu di Mekah dan di Madinah. Hatinya kayak kita. Mungkin kita di sana bakal jadi pengikut Abu Jahal. Pengikut Abdullah bin Ubay dengan hati seperti ini. Allah tahu hati setiap makhluk, setiap manusia. Sebelum manusia itu lahir. Kan kita kalau baca sejarah Nabi SAW, tokoh-tokoh para sahabat sering ngehayal. Terus terang saya pernah waktu dulu. Waduh, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan terus ngikutin Nabi. Gitu kan? Saya akan jadi seperti Abu Bakarnya, seperti Umarnya, seperti Utsman, kan begitunya. Gombal. Hati kayak begini hidup di zaman itu dengan fitnah, godaan yang dahsyat. Sanggup gak kita seperti Bilal? Masuk Islam, dijemur di tengah terik matahari, ditindih batu, suruh murtad. Terus yang keluar dari mulutnya ahad, ahad. Sanggup nggak kita? Sanggup nggak kita seperti Hubab, seorang pandai besi didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, diambil besi yang membara dari perapian, disimpan di atas kepala, kamu celak tuh Muhammad. Kalau enggak, ini akan ditempelkan di kepala. Dia nggak mau. Sampai ditempelkan besi panas di kepala, cerjes. Tidak mau murtad. Sanggup nggak kita seperti itu?
Dengan hati kita seperti sekarang. Dengan hati seperti sekarang, hidup di zaman sekarang aja kita tidak menjadi manusia terbaik. Masih banyak lalai. Ngaji seminggu sekali aja jarang. Sekali ngaji terlambat. Sekali ngaji di kajian main HP, tidur, ngobrol, ngelamun. Lalu berangan-angan hidup di zaman Nabi, lalu berangan-angan menjadi pendamping Nabi SAW. Jangan mimpi. Itu namanya halu. Jadi kenapa para sahabat yang dipilih oleh Allah itu mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, karena mereka sebaik-baik hati manusia setelah hati Nabi SAW. Ini bicara tentang hati sahabat. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan fakullu ma ra'ahu hasanan fahuwa hasanun indallah. Maka apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat pasti baik juga di sisi Allah. Karena para sahabat memandang baik sesuatu pasti berdasarkan iman dan ilmunya. Pasti itu baik. Dan apa yang dipandang jelek maka pasti jelek juga di sisi Allah. Dan ini didukung dengan hadis innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat di atas kesesatan. Enggak. Nah maksudnya adalah para sahabat. Bukan oleh kaum muslimin di zaman selain itu. Enggak. Oleh karena itulah maka hadis yang menyatakan semua yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti baik di sisi Allah. Kaum muslimin di sana maksudnya adalah para sahabat muslimin di zaman itu. Karena konteksnya ketika sedang menjelaskan keutamaan para sahabat. Ya.